Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah menganugerahkan kita atau senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya bagi kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli hal. Dan tak lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Sebelumnya, bagi penonton yang belum subscribe channel YouTube saya, mohon di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng notifikasinya agar mengetahui update video saya yang terbaru, dan tentunya itu mendorong semangat saya untuk lebih giat lagi dalam membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara atau hal yang terkait dengan pusaka ataupun hobi saya yang lain. Nah, dalam video kali ini kita akan mereview sebuah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Jadi, untuk pusaka yang baru saya dapatkan ini ialah tumbuk lada dengan rancang bangun karo. Tumbuk lada karo, begitu. Jadi, langsung saja kita review untuk hulunya, atau untuk di istilah karo namanya apa ini ya, sunggul kalau saya tidak salah. Sunggul, hulu itu sunggul ya kalau saya tidak salah ya. Kemudian untuk sampirnya atau sanggenya ini sudah patah dan lepas serta hilang. Jadi kemarin saya tanya ini untuk tuan sebelumnya tidak mengetahui begitu. Tidak mengetahui sanggenya di mana atau sampirnya di mana. Kemudian ini juga kayunya, kayu apa ini ya, saya kurang paham untuk kayunya, tetapi ini ada pori atau serat yang memanjang seperti ini ya, saya tidak tahu pastinya ini kayu apa. Kemudian ini ada rempu. Rempu itu ialah simpai ya kalau dalam bahasa dunia badik, yaitu satu simpulan tali yang diletakkan pada sarung pusaka begitu. Ini apa ini ya, dari ijuk kah atau apa, saya kurang paham begitu. Kemudian untuk kasutnya atau tapaknya ini dari tanduk kerbau. Hulunya juga ya, untuk hulunya ini masuk hulu kepala ayam ya, begitu, kepala ayam. Jadi ini untuk kondisinya sangat memprihatinkan ya, untuk sanggenya sudah patah dan hilang begitu ya. Tetapi kalau ingin direstorasi pun hanya untuk bagian sanggenya aja ya, dan untuk bagian penghubung kayu, penghubung antara kayu penghubung antara sarung dan sangge untuk sebelah atau satu sisi aja yang utuh, yang di sini juga patah. Nanti ini akan saya tambal ya, saya buat untuk kayu penghubung yang baru begitu. Jadi nanti untuk pembuatan sanggenya itu akan saya kirim ke teman saya, dan saya request untuk sanggenya itu juga dibuat dari tanduk kerbau ya, karena untuk hulu atau sunggulnya ini juga dari tanduk kerbau. Nah, baik, mari kita lihat bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kebanyakan pada umumnya, bukan kebanyakan ya, memang seperti inilah untuk rancang bangun atau pakem dari tumbuk lada karo, yang mana ia lurus kemudian membentuk runcingan yang ekstrim. Namun sayangnya ini memang saya dapatkan, saya tidak menyangka ya bahwasannya saya mendapatkannya di tengah kota. Jadi ada satu postingan di media sosial yang ingin melepaskan pusakanya begitu. Jadi ketika saya tanya, saya pun terkejut, ternyata di tengah-tengah kota Medan begitu. Dan ketika saya bertransaksi atau memaharkan pusaka ini itu melalui COD ya. Jadi ini melalui COD, jumpa di tengah, dan ketika saya buka saya sangat terkejut sekali. Kenapa pusakanya ini sepuh tetapi ini kilat? Jadi saya tanyakan, ini abang Gerinda kah?
Ternyata beliau menerangkan, "Iya, saya gerinda." Nah, ini yang sangat disayangkan ya. Sebenarnya kalau untuk pusaka itu, dia tidak perlu digerinda, begitu. Kalau digerinda ya seperti inilah untuk tampilannya. Sangat banyak untuk bekas-bekas daripada goresan bekas gerindanya ya. Untuk pusakanya ini pusaka tua sepuh, terlihat dari patina menghitam dari bagian tegelen atau keningnya begitu. Sangat disayangkan sekali, tetapi tidak apa-apa. Dari saran dari teman saya pun mengatakan seperti ini, itu sebaiknya memang dihaluskan lagi dengan kertas pasir yang paling halus untuk menghilangkan kesan goresan bekas gerindanya. Kemudian direndam dengan air jeruk. Direndam dengan air jeruk, terserah boleh 1 malam atau 2 malam, yang penting tergantung dari tingkat kehitaman yang akan ditimbulkan dari rendaman tersebut. Kalau sekiranya hanya 1 malam bisa cukup untuk hitam, itu cukup 1 malam saja. Tapi kalau kita ingin ingin lebih gelap lagi, bisa 2 malam begitu. Jadi ini nanti saya akan memolesnya lagi ya, dengan kertas pasir yang paling halus untuk menghilangkan kesan bekas gerindanya. Sangat disayangkan, tetapi tidak apa-apa, ini akan tetap kita rawat begitu. Untuk panjangnya sendiri ini sekitar 20 cm ya, antara ujung bilah sampai ke antara pangkal bilah sampai ke ujung bilah. Kalau di total dengan tegelan atau keningnya ini mungkin sekitar 23 cm begitu. Nah, beginilah tampilan pusakanya. Jadi untuk tumbuk lada ini di masyarakat Karo juga sangat dikenal ya. Jadi tumbuk lada juga merupakan senjata khas tradisional suku Karo, tetapi dengan rancang bangun yang tersendiri. Nah, biasanya kalau tumbuk lada pakem Karo yang saya temukan, itu kebanyakan alurnya atau lurahnya tidak ada yang seperti ini. Ada, tetapi jarang. Jarang, tetapi yang dia mengikuti kaidah, dia selalu membentuk vertikal, tetap tidak horizontal seperti ini. Dia alur atau lurahnya itu keseringan membentuk posisi vertikal. Ada yang satu, ada yang dua begitu. Kalau untuk makna alurnya itu satu, saya kurang paham ya, ataupun dua. Jadi untuk mungkin para empunya atau pandanya itu memiliki makna atau filosofis tersendiri untuk menentukan jumlah alurnya begitu. Berbeda berbeda dengan tumbuk lada pakem Melayu pada umumnya atau badik-badik khas Melayu. Untuk tumbuk lada Melayu, dia lebih melengkung ya, begitu. Dia melengkung. Kemudian untuk ujungnya tidak begitu ekstrem ya tingkat keruncingannya. Jadi berbeda dengan Karo yang ujungnya sangat ekstrem meruncingnya. Kalau Melayu dia kurang runcing juga, tetapi tidak se ekstrem Karo begitu, dan dia melengkung seperti itu. Jadi itulah perbedaannya. Dan di sini kita tidak perlu untuk berdebat ya bahwasanya tumbuk lada itu dari mana, apakah dari Karo, apakah dari Melayu, itu kita tidak perlu membahas. Bagi para pecinta pusaka itu masalah ini sudah selesai, sudah clear. Yang menjadi perdebatan itu ialah umumnya orang-orang yang tidak concern di bidang pusaka. Kami yang di bidang pusaka, yang mencintai pusaka, yang mengumpulkan pusaka, permasalahan seperti itu sudah clear, sudah khatam kami. Karena kami mungkin ini bukan untuk bersifat sombong, tetapi kami ingin menegaskan bahwasannya kami para pecinta pusaka ini semakin banyak referensi, semakin banyak literasi yang kami ketahui, itu kami semakin berlapang dada untuk menerima perbedaan. Jadi ibaratnya kita membahas tumbuk lada itu punya Melayu atau punya Karo, itu ibarat membahas ayam atau telur. Apakah ayam dulu atau telur dulu, itu tidak perlu sebenarnya. Yang penting, yang sangat diperlukan itu ialah bagaimana upaya kita untuk melestarikan pusaka ini, begitu. Nah, untuk tumbuk lada pakem Karo ini dia memiliki berbagai macam fungsi ya. Ada untuk peralatan ritual, kemudian tentunya sebagai senjata, dan bisa juga pelengkap pakaian.
Nah, salah satu ritual yang digunakan untuk menggunakan tumbuk lada ini ada itu namanya mindo. Mindo besi mersik. Besi mersik. Mindo itu artinya dalam masyarakat Karo ialah meminta. Mindo besi mersik, yaitu besi mersik ini maksudnya ialah besi pemberani, yaitu simbolisasi daripada tumbuk lada ini. Besi pemberani, begitulah. Mindo besi mersik atau ngelegi, ngelegi besi mersik. Ngelegi itu ialah menjemput besi mersik. Besi mersik itu tumbuk lada ini, begitu. Mindo besi mersik atau ngelegi besi mersik, yang mana itu dilakukan oleh anak beru anak beru itu dalam sistem kekerabatan Karo ya. Itu merupakan pihak laki-laki yang mengambil perempuan untuk dijadikan istrinya. Itu namanya anak beru. Jadi anak beru ini meminta atau menjemput tumbuk lada kepada Kalim Bubu. Kalim Bubu itu ialah merupakan saudara atau kelompok marga dari pihak saudara laki-laki dari pihak istri, begitu. Jadi Kalim Bubu. Jadi semisal untuk si anak baru ini mengalami sakit yang sering kambuh, itu ada tradisi mindo bersih mersik atau lagi bersih mersik, yang mana itu kita meminta untuk diberikan tumbuk lada ini sebagai harapan bahwasannya dengan diberi pisau lada ini atau tumbuk lada ini, itu diharapkan bahwasannya penyakit yang sering dialami oleh anak buruk ini bisa menjadi sembuh, ya mungkin dengan ritual-ritual tertentu, begitu. Jadi banyak tradisi dalam masyarakat Karo ini yang menggunakan tumbuk lada ya, salah satunya mindo besi mersik atau ngelegi besi mersik tersebut. Nah, kemudian untuk sebagai senjata tentunya ya diselipkan di pinggang ya. Jadi tidak hanya sebagai alat upacara atau ritual tertentu, juga sebagai senjata dan merupakan pelengkap pakaian juga. Jadi untuk tumbuk lada ini merupakan jati diri dari orang Karo sebagai simbol kebijaksanaan, yang mana ketika memiliki pusaka itu seharusnya lebih membuat diri kita itu menjadi bijaksana. Kemudian sebagai dari simbol keberanian juga. Jadi untuk teman saya ketika saya memposting pusaka ini, intinya postingan saya tersebut merupakan rasa rasa kekecewaan, bukan kekecewaan sih, rasa menyayangkan lah seperti itu, kenapa pusaka seperti ini di Gerinda. Tetapi untuk menurut teman saya, keterangan dari teman saya bahwasannya dalam masyarakat Karo itu ada upacara yang menggunakan tumbuk lada. Sebelum digunakan dia harus diasah. Jadi kalau untuk upacaranya saya tidak tahu pasti ya, tetapi menurut keterangan saya bahwasanya ada dalam ritual tertentu dalam masyarakat Karo yang menggunakan tumbuk lada, yang mana sebelum digunakan itu diasah terlebih dahulu. Tetapi ya memang diasah dengan tentunya dengan bahan yang halus ya, tidak se ekstrem ini, tidak digerinda tentunya, begitu. Nah, jadi untuk pusaka-pusaka dalam setiap daerah itu memiliki makna filosofis tersendiri ya. Tetapi secara garis besar itu umumnya sama ya, sebagai simbolisasi dari keberanian, kebijaksanaan, dan lain sebagainya, begitu. Jadi kita selayaknya menghindari perdebatan yang tidak ada habisnya, berbeda dengan dialog yang berbobot ya. Artinya kita mengungkapkan atau menginformasikan pendapat kita, kemudian dibantah dengan referensi lain dengan bahasa yang baik. Itu tujuan untuk mendudukan satu perkara agar lebih jelas. Tapi kalau misalnya kita bersikeras bahwasanya tumbuk lada ini mutlak pertama kali dari Karo atau dari Melayu, itu tidak akan ada habisnya. Begitu. Jadi yang terpenting seperti yang saya informasikan, haruslah kita
melestarikannya. Jadi untuk masyarakat Karo minimal kalau untuk laki-laki itu harus memiliki tumbuk lada begitu ya. Jadi sangat ya saya sangat senang juga untuk mendapatkan pusaka ini, yang mana nanti ini akan saya treatment terlebih dahulu ya. Kemudian setelah di treatment itu akan saya proses penggelapannya lagi begitu. Sangat cantik sekali. Jadi untuk terkait tradisi Mindo besi mersik atau ngelegi besi mersik ini semacam kegiatan atau ritual kur semangat lah dalam masyarakat Karo begitu. Dalam masyarakat Melayu itu ada namanya kur semangat ya. Jadi itu menjemput semangat agar selalu sehat, dan ya diharapkan dengan ritual tersebut itu untuk orang yang diritualkan menjadi senantiasa sehat dan mentalnya akan lebih baik begitu. Sangat cantik sekali. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk mensubscribe dan klik tombol loncengnya agar mengetahui update video saya yang terbaru. Yang mensubscribe dan mengklik tombol loncengnya, saya doakan panjang umurnya, murah rezekinya, dan sehat selalu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.